Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini adalah aplikasi pembukuan Aquaja Accounting. Aplikasi ini didesain khusus untuk bisnisnya UMKM. Nah, aplikasi ini berbasis Microsoft Excel. Kalau gak percaya kita lihat. Ini Excel, cuman untuk memperlebar tampilan pakai auto hide ribbon. Nah, jadi luas banget. Saya kali ini akan mentutorialkan untuk jenis bisnis retail dari grosir Mas Elang Raya Grosir. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Karena belum ada data yang dimasukkan, jadi grafik-grafiknya masih kosong. Ini juga masih kosong. Nah, pada saat mendapatkan aplikasi ini, tampilannya akan kosong. Untuk memulainya, langsung pilih pengaturan. Nah, di pengaturan tinggal dimasukkan inputan yang disediakan. Pada awalnya ini kosong, berhubung ini datanya banyak banget, jadi saya coba isikan dulu sebelum video ini dimulai. Nah, ini nama usahanya adalah Elang Raya Grosir. Ini adalah salah satu user Aquaja Accounting. Nah, di sini ada nama Elang Raya Grosir, bisa nama usahanya, bisa nama PT, CV, atau brand. Ini juga dimasukkan nomor WhatsApp dan alamat. Untuk alamat lebih baik ditulis lengkap, soalnya ini bakalan dicantumkan di nota. Jadi ketika ada transaksi, nota dicetak, otomatis nama usahanya muncul di nota, nomor WhatsApp dan alamatnya. Nah, nama usaha juga akan muncul di navbar ini. Jadi setiap aplikasi ini sudah menampilkan nama usahanya. Jadi kamu tahu nih, aplikasi ini digunakan untuk usaha yang mana. Barangkali dari teman-teman ada yang banyak usahanya, bisa grosir, ada retailnya, ada jasanya. Bisa jadi kan itu namanya berbeda-beda. Agar tidak tertukar, teman-teman bisa melihatnya dari atas ini. Nah, selanjutnya ada rekening. Untuk rekening ini sangat fleksibel, bisa diisi atau bisa diubah. Contohnya ini kan rekening bank. Bisa aja kawan-kawan mengubahnya menjadi kas di kantor, kas di toko, atau kas di istri, kas di rumah. Ini sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa juga ini diisi OVO, Dana, atau link aja. Contohnya ini menggunakan kas, yaitu uang di toko, dan rekening bank. Nah, ini saldo awalnya dimasukkan. Ini saldo awal ketika menggunakan aplikasi ini. Contohnya pada saat setting aplikasi ini ada uang 5 juta, ya tulis 5 juta. Gitu. Selanjutnya juga seperti itu. Nah, selanjutnya ada piutang dan utang. Kalau teman-teman mempunyai piutang, bisa dimasukkan di sini atau dimasukkan di sini. Nah, ini menu piutang ini diperuntukkan agar kawan-kawan lebih mudah dalam mengelolanya. Sisanya berapa, total piutangnya berapa, pembayarannya berapa. Oke, balik lagi ke pengaturan. Kalau yang kasus kali ini sudah ada data utang. Saya diberikan data utang sama Mas Elang, cuman ini hanya sampel aja agar lebih memudahkan. Nah, totalnya kita masukkan ke sini. Kalau selain utang ke supplier, ada utang ke bank, utang ke saudara, atau utang ke teman, masukkan juga di sini. Tinggal ditambahkan saja jumlahnya berapa. Jadi untuk utang ini total keseluruhan utang yang dimiliki. Baik, selanjutnya ada pengaturan produk. Nah, untuk yang grosir ini sampai ke 2000 produk, 2000 jenis produk. Banyak banget tentunya, dan ini hanya sampel. Data-data ini sampel. Pertama, kawan-kawan masukkan harga jualnya berapa. Contohnya ini gula pasir, harga ngejual ke pelanggannya 4.000. Persediaannya ada berapa? Ada 5.000. Masukkan satuan menjualnya. Kalau kawan-kawan menjualnya per kilo, maka masukkan satuannya kilo. Dan masukkan juga harga beli satuan. Ketika membeli gula ini, harganya berapa? Kalau harganya 2.500, tinggal dimasukkan. Nah, untuk total ini otomatis diisikan sama aplikasinya.
Selanjutnya ada mie sedap. Ya, mie sedap juga sama seperti tadi. Contohnya harga jual per piecesnya 3.000. Kuantitinya ada 120. Kalau diduskan ini sekitar 3 dus. Harga beli persatuannya berapa? Nah, berhubung ini satuannya pieces, maka harga beli satuannya pun harus dimasukkan pieces. Oke, selanjutnya setelah diisi semua, ini ada banyak banget, nyampe 2000 produkan. Selanjutnya ada pengaturan pengeluaran. Nah, ini adalah jenis-jenis pengeluaran rutin, pengeluaran operasional. Kawan-kawan bisa menggunakan yang sudah disediakan atau menggantinya. Ini bisa dihapus, ini juga bisa dihapus dan diganti. Oke, untuk tutorial kali ini kita gunain aja yang udah disediain. Nah, kalau udah gini gimana? Kalau udah gini, saldo ini akan masuk ke mana? Saldo ini akan otomatis masuk ke laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini akan dianggap sebagai modal awal. Ini adalah modal awal. Ini adalah asetnya. Jadi uang yang tadi disetorkan atau diinputkan akan menjadi saldo awal uang kawan-kawan. Nah, persediaan pun menjadi aset. Ini adalah nilai total kumulatif dari persediaan yang dimasukkan. Nah, ini ada total aset, total kekayaan kawan-kawan di dalam bisnisnya. Selanjutnya ada utang dan ada modal. Oke, ini balance, udah gak ada selisih antara aktiva dan pasiva. Kalau ini ada selisih, ini akan muncul. Kalau ada muncul angka walaupun 1, berarti ada kesalahan di dalam penginputan pengaturannya. Oke, kalau udah dipastikan ininya 0, berarti udah benar secara sistem dan akuntansi sederhana. Selanjutnya kita coba ke transaksi penjualan. Tinggal klik aja penjualan. Nah, di transaksi penjualan kawan-kawan tidak harus menginput semua kolomnya ya, semua kotaknya. Kawan-kawan hanya cukup memilih. Ini kan banyak, mungkin kalau dicari satu-satu itu bakalan sulit banget, bakalan makan waktu banget. Jadi untuk mempermudah kawan-kawan dalam penginputan datanya, tinggal diketikkan aja beberapa karakter. Contohnya gula. Nah, ini tinggal diklik panah. Tinggal dipilih mau gula apa, gula pasir, gula Jawa, dan gula-gula lainnya. Nah, untuk produk lain juga sama. Nah, ini diharapkan memudahkan kawan-kawan dalam memasukkan transaksi, khususnya untuk Mas Elang. Mas Elang cukup ketik beberapa karakter dari produknya, tinggal dicari. Contohnya gula yang 1/4. Oke, kejualannya berapa nih Mas? 1. Nah, habis itu Mas Elang bisa lihat HPP-nya berapa, harga modalnya. Harga modalnya 3.000. Dari hasil penjualan ini kan 4.000 harga jualnya, harga modalnya 3.000. Mas Elang punya untung berapa nih? Laba kotornya ada 1.000. Nah, 1.000 itu berapa persen dari harga modal? 33%. Kalau merasa harganya atau keuntungannya kurang besar, contohnya mau jual harga 5.000, ini tinggal ditimpa aja, ganti jadi 5.000, bisa. Keuntungannya di 67%. Kalau udah tambah. Nah, terus kalau pengen masukin data lain, atau yang belinya gak satu nih, beli produk yang lain juga, contohnya mie, tinggal diklik cari mie apa, contohnya mie goreng. Mie goreng harga jualnya contohnya 3.000. Kuantitinya 2. Nah, dari transaksi ini kan 2. Nah, ini HPP itu untuk 2 piece, berarti 1 piece-nya 2.500. Nah, dari 2 piece mie sedap goreng punya untung 1.000 atau 20% dari harga pokok. Kalau keuntungannya kurang besar atau harga jualnya mau dirubah, bisa ditembak di sini. Contohnya di 4.000. Nah, keuntungannya naik jadi 60%. Kalau udah tinggal ditambahin. Nah, kalau
Kalau sudah diinputkan semua penjualannya, tinggal masukin data-data di sini. Kalau ada diskon tinggal dimasukin. Contohnya ngasih diskon 1000. Total belanjanya 13.000, ada potongan 1000, jadi total yang harus dibayarnya 12.000. Tinggal dimasukin pembayarannya. Contohnya ini ngutang yang beli. Belanja 13.000, udah dikasih potongan 1000, masih ngutang juga. Ya udah, kita masukin aja dulu. Kita coba. Contohnya dia cuman bayar 10.000. Berarti ada selisih salah. Berarti ada selisih 2.000. Nah, yang 2.000 ini akan menjadi piutang. Contohnya pembayarannya cash. Masukin nama pembelinya, namanya contohnya Ujang. Alamatnya Bantul. Nah, tinggal disimpan. Ketika berhasil disimpan akan muncul nota otomatis. Nah, ini adalah nota otomatisnya. Di nota akan ada nama usaha kawan-kawan, ada alamat, ada nomor HP, faktur, tanggal. Nah, ini adalah nomor fakturnya. Terus ada nama pembelinya Ujang. Di sini juga ada daftar belanjanya dan sisa pembayarannya. Nah, terus kemana ini piutangnya yang 2.000 tadi? Nah, yang 2.000 tadi masuk ke sini, masuk ke menu piutang. Tinggal klik aja tombol piutang ini atau menu piutang ini, akan ditampilkan nomor transaksinya. Nomor transaksi ini adalah PJL, itu artinya penjualan. 21 adalah tahun 2021, 11 adalah bulan 11, dan 17 adalah tanggal 17-nya. Dan 0001 adalah transaksi pertama di aplikasi ini. Selanjutnya ada tanggal transaksi, dan jumlah piutang barunya ada berapa nih? Pak Ujang punya utang 2.000. Nah, sisa piutangnya segini. Total pembayarannya belum ada. Nah, ketika ada pembayaran tinggal dimasukin di sini. Oke, untuk pembayaran kita tutorialkan nanti. Oke, selanjutnya ke pembelian. Gimana nih kalau Mas Elang belanja produk buat dijual? Nah, contohnya sekarang pilih Nah, untuk pembelian produk juga dipilih dulu produk apa yang dibeli. Contohnya di sini mie lagi biar gampang. Nah, contohnya mie sedap ayam bawang. Kuantitinya berapa nih? Kalau belinya 1 dus isi 40, jangan dimasukin 1 dus, tapi masukin 40-nya, karena satuannya pieces. Nah, ini udah otomatis, satuan akan masuk otomatis. Contohnya harganya berapa nih? 100.000. Nah, ini masukin total harganya, bukan harga per piecesnya. Untuk quantity masukkan per pieces, jumlah piecesnya, sedangkan untuk total harga adalah total keseluruhan. Oke, selanjutnya kalau udah ditambahkan, selanjutnya beli lagi yang lain. Contohnya gula, kita ketik dulu beberapa karakter. Selanjutnya pilih gula apa yang dibeli. Gula Jawa Dakon kecil 1 kilo. Contohnya belinya 10 kilo. Jangan dimasukin 10 kilo, tapi cukup 10 aja, karena satuannya tadi di setting pieces. Total harganya berapa? 100.000. Berarti harga per kilonya 10.000. Oke, kalau udah gimana? Tinggal tambahin. Nah, selanjutnya udah nih beres belanjanya contohnya. Nah, kawan-kawan bisa banyak, bukan hanya 2 atau 3, bisa sampai 10, 15 atau 20. Pilih metode pembayarannya. Kawan-kawan bayar ke suppliernya dalam bentuk apa nih? Bayar tunai, pakai uang cash, atau transfer. Kalau transfer tinggal pilih rekeningnya. Rekening apa yang digunain? Contohnya di sini BRI. Nama suppliernya Dadang Grosir. Nah, setelah itu masukin kalau ada potongan. Kalau contohnya kita masukin ada potongan 10.000, lumayan 10.000 juga. Nah, berarti total yang harus dibayarnya kan 190.000.
Nah, di sini juga kita belajar ngutang. Ngutangnya berapa? Contohnya kita hanya membayar 150.000. Berarti ada utang 40.000. Kalau udah diisi semua, tinggal klik simpan. Udah deh. Kawan-kawan gak usah ngisi ribet-ribet, cuman beberapa kotak tinggal isi disimpan. Nah, yang data transaksi ini yang tadi di input banyak-banyak masuknya kemana? Masuknya ke data pembelian. Nah, di data pembelian udah disimpan rapih berdasarkan nomor transaksi, tanggal, jenis produk, dan ada nama suppliernya juga. Nah, kalau ini ada keterangan pembayarannya juga. Nah, tadi yang kurang 40.000 tadi masuk kemana? Masuk ke sini, masuk ke yang di bawah ini nih. Nah, ini kalau rumusnya gak nyampe tinggal klik aja, gampang banget. Oke, selanjutnya ke menu pembayaran. Nah, menu pembayaran ini adalah menu untuk membayar biaya operasional kayak gaji karyawan, perlengkapan, pembayaran listrik, telepon, dan internet. Nah, di tempatnya di sini untuk pembayaran operasional atau pembayaran rutin. Contohnya kita masukin pembayaran gaji dan upah. Contohnya ngegaji Adam. Keterangannya gajian. Jumlahnya tinggal masukin, contohnya 200.000. Terus pilih metode pembayaran. Nah, ke si Adam ini uang 200.000 dibayar lewat apa? Langsung pakai kas atau transfer. Kalau transfer tinggal dipilih rekening untuk transfernya. Contohnya kita pakai BCA. Kalau udah, tambahkan. Mau sekalian nih biar gak harus nge-input lagi, bisa. Tinggal masukin nama biayanya. Contohnya sekarang bayar listrik, penerimanya siapa? PLN contohnya. Beli token, masukin jumlahnya 150.000 contohnya. Pilih lagi metode pembayarannya, contohnya pakai M-Banking dari BNI, tinggal klik BNI, tambah. Kalau udah, simpan. Nah, kalau udah disimpan, datanya akan masuk ke data pembayaran. Nah, ini untuk kegiatan-kegiatan rutin. Masuknya di sini. Selanjutnya ada menu konversi. Nah, menu konversi ini untuk apa sih? Contohnya, Mas Elang atau kawan-kawan mau nabung dari uang di toko, mau ditabungin ke rekening BCA. Nah, ini tinggal dimasukin. Rekeningnya asalnya apa? Yaitu kas di uang di toko. Mau ditabungin ke bank apa? Ke bank BCA. Keterangannya nabung. Selanjutnya masukin uang yang ditabunginnya berapa? Contohnya 500.000. Ada biaya admin nggak? Nggak ada kan, kalau nabung nggak ada, kecuali kalau transfer atau tarik tunai. Mungkin itu ada biayanya. Kalau udah, tinggal tambahkan. Selanjutnya, gimana kalau transaksinya dibalik? Gimana kalau Mas Elang atau kawan-kawan ngambil uang? Contohnya ngambil uang dari Bank BRI. Nah, kalau ngambil uang berarti rekening asalnya ada rekening bank dan rekening tujuannya itu cash. Yang tadinya uang di bank diambil ke toko, ke uang toko. Keterangannya ambil uang, masukin jumlahnya, contohnya 1 juta. Biaya adminnya ada nggak? Kalau di ATM BRI sih nggak akan ada, tapi kalau ngambilnya di ATM bersama kan ada 6.500. Contohnya kita ngambil di rekening bersama. Nah, kalau udah gimana? Tambahin. Oke, itu untuk transaksi nabung atau mengambil uang. Nah, sekarang bagaimana kalau transaksinya mindahin dana dari bank BCA ke bank BNI? Nah, itu juga dilakukan di transaksi ini, di menu ini. Contohnya kita dari BCA. Contohnya dari uang dari BCA mau dipindahin ke BNI nih. Rekening asalnya BCA, rekening tujuannya BNI.
keterangannya pindah dana. Untuk keterangan bebas, tergantung kebutuhan teman-teman. Masukin jumlahnya tuh, contohnya 700.000. Nah, kalau transfer gini kan biasanya ada biaya admin, yaitu 4.000 atau 6.500 ya. Kita samakan aja 6.500. Oke, kalau udah tambahkan. Nah, setelah itu disimpan. Simpan transaksinya, akan masuk ke data pembayaran. Oh, data konversi kas. Nah, di sini disimpan dengan rapi. Nah, dari data-data ini, larinya kemana? Gak mungkin dong kawan-kawan membaca data mentah kayak gini. Nah, untuk data matangnya atau yang udah diolahnya, kawan-kawan tinggal klik laporan. Nah, setelah itu tinggal pilih mau laporan apa, laporan pembelian, maka akan muncul. Tadi kan beli mie sedap ayam bawang. Nah, akan muncul kuantitinya berapa, satuannya berapa, jumlah pembeliannya berapa. Selanjutnya laporan penjualan. Laporan penjualan juga sama seperti itu. Selanjutnya laporan persediaan. Nah, di laporan persediaan kawan-kawan bisa melihat persediaan awalnya berapa, selama ini melakukan pembelian berapa. Nah, contohnya ini saldo awalnya adalah 120, pembeliannya ada 40, totalnya berarti 160. Ini belum ada penjualan, jadi stok akhirnya 160 dengan harga satuan 2.500 dengan total nilai persediaannya 400.000. Nah, kawan-kawan bisa melihat stoknya ada berapa, kalau udah kosong atau masih banyak. Nah, di sini di persediaan akhir. Persediaan akhir memberikan informasi mengenai stok terakhir produk di kawan-kawan. Oke, selanjutnya ada transaksi kas lainnya. Nah, transaksi kas lainnya ini diperuntukkan untuk transaksi kas di luar operasional. Contohnya ada pengambilan pribadi. Contohnya nih, kawan-kawan mau ngambil uang untuk keperluan dapur atau keperluan rumah tangga. Pilih pengambilan pribadi karena itu bukan transaksi bisnis kawan-kawan, bukan pengeluaran untuk bisnis kawan-kawan, tapi itu adalah untuk kebutuhan pribadinya kawan-kawan. Contohnya di sini pengambilan pribadi, ambil uangnya dari rekening mana? Contohnya dari cash. Keterangannya untuk apa? Uang dapur contoh. Ya, selanjutnya jumlahnya berapa? Jumlahnya 500.000. Kalau nggak ada biaya administrasi kosongkan, kalau udah tambah. Oke, selain pengambilan pribadi ada apa lagi? Ada pembayaran utang. Kan tadi di sebelumnya ada utang. Kawan-kawan tinggal memasukkan transaksinya di sini. Nah, sedangkan di menu utang ini hanya rekap kawan-kawan. Jadi kalau untuk menginput transaksi pembayaran utang, di sini juga harus diinput. Contohnya ini nih, pembayaran telur. Piutangnya ada 500.000, kita bayar 500.000. Utangnya ada 580.800, kita bayar dulu pembayaran pertama 500.000. Jadi kawan-kawan harus menginput 2 kali. Di sini pertama, nah contohnya ini sisa piutangnya berarti tinggal 80.800 karena ada pembayaran. Nah, transaksi pembayaran 500.000 ini harus diinput lagi di transaksi lainnya. Oke, pembayaran utang, pembayarannya lewat mana nih? Kalau kali ini kita lewat BRI transfer, keterangannya bayar telur. Nah, di keterangan ini bisa memasukkan nama suppliernya atau nomor transaksinya. Jumlahnya berapa tadi, dimasukin 500.000. Nah, kalau ada biaya transfer, contohnya dari Bank BRI nih, suppliernya Bank BCA, kan ada biaya transfer, biaya administrasi. Nah, kalau ada biaya administrasi seperti itu, masukin di sini. Contohnya 6.500 lagi. Kalau udah, tambahkan. Oke, selanjutnya ada pemberian pinjaman. Contohnya gini, ada karyawan kasbon pinjam uang untuk keperluan pribadinya.
Nah, itu pun pada dasarnya bukan pengeluaran operasional, maka dimasukkan di transaksi kas lainnya. Tinggal dipilih jenis transaksinya, yaitu pemberian pinjaman. Ini bisa ke karyawan, bisa ke mertua, bisa ke tetangga atau ke saudara. Masukkan di sini. Oke, selanjutnya pilih rekeningnya. Kita ngeluarin uang untuk kasih pinjaman ini lewat mana nih? Contohnya ini karena ke karyawan lewat kas. Keterangannya kasbon Agung. Jumlahnya berapa? Contohnya 300.000. Nah, kalau nggak ada biaya administrasi kosongkan, kalau ada seperti biasa tinggal dimasukkan. Kalau udah tambah. Baik, selanjutnya transaksi pembelian aset. Contohnya kawan-kawan beli motor, beli mobil kemahalan. Kita lihat dulu saldo kasnya ada berapa. Saldo kasnya ini paling gede 5 juta. Oke, berarti pembelian asetnya jangan lebih dari 5 juta. Kalau di realnya itu bebas, bisa sampai ratusan juta atau miliaran, berhubung di dashboardnya cuman ada 5 juta, jadi kita pilih transaksi yang jangan sampai melebihi 5 juta. Nah, pembelian aset ini adalah untuk pembelian barang yang masa manfaatnya atau umur dari barang tersebut lebih dari 1 tahun. Kalau beli ember, beli kain untuk tutup atau hal lainnya yang relatif kecil, terus itu bukan jangka panjang juga, maka dimasukkan di pengeluaran aja, di transaksi pembayaran. Contohnya kita ini beli aset, dibayarkan melalui BNI. Contohnya keterangannya beli motor. Nah, kan motor umurnya lebih dari 1 tahun. Contohnya harganya 2 juta. Gak mungkin juga sih harga motor 2 juta. Tapi ini hanya contoh. Kalau udah tinggal ditambah. Selanjutnya ada pembayaran sewa jangka panjang. Nah, pembayaran sewa jangka panjang ini patokannya sama, yaitu lebih dari 1 tahun atau pas 1 tahun. Contohnya Mas Elang membayar sewa ruko untuk 1 tahun. Pilih rekeningnya seperti biasa. Kali ini kita pakai BRI. Keterangannya sewa ruko. Nah, kalau yang bayarannya bulanan, kawan-kawan masukkannya di menu pembayaran. Nah, di sini ada pembayaran sewa bulanan. Nah, pilih yang ini. Tapi kalau untuk yang sama dengan 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, masukin ke transaksi lainnya. Sewa ruko contohnya 1.200.000. Ini juga gak mungkin 1.200.000 sih sebenarnya. Cuman ini hanya contoh. Oke, kalau udah tambahkan. Selanjutnya ada pengeluaran kas lainnya. Ya, ini untuk pengeluaran kas lainnya, contohnya buat sodako, buat zakat. Nah, ini masukin aja ke pengeluaran kas lainnya. Atau kawan-kawan ngasih ke itu, kasih iuran atau ada japrem gak jelas juga, masukin aja di sini. Ini dimaksudkan untuk transaksi-transaksi yang emang jarang banget dimasukinnya. Tapi kalau japrem itu atau iuran itu atau biaya lainnya itu emang sering, kawan-kawan mendingan masukkan di pembayaran. Tinggal dimasukin di pengaturan jenis pengeluarannya apa. Oke. Selanjutnya pilih rekeningnya, contohnya cash. Keterangannya iuran apalah, bebas. Nominalnya 200.000. Tambahkan. Selanjutnya ada penerimaan piutang. Nah, penerimaan piutang ini digunakan untuk ketika kawan-kawan menerima pembayaran dari orang lain. Contohnya nih yang Agung atau karyawan yang kasbon terus mau bayar. Nah, itu dikategorikan sebagai jenis transaksi penerimaan piutang. Tinggal pilih jenis transaksinya, yaitu penerimaan piutang. Pilih rekening yang nerimanya, yaitu contohnya ini cash, bayar langsung. Keterangannya bayar kasbon.
Jumlahnya masukin, contohnya 100.000. Kalau udah, tambah. Selanjutnya ada penerimaan pinjaman. Nah, contohnya nih, kawan-kawan lagi butuh tambahan dana untuk bisnisnya. Pinjemlah kawan-kawan itu ke mertua atau ke tetangga. Nah, untuk transaksi penerimaan kas itu dimasukin ke transaksi kas lainnya dengan jenis transaksi penerimaan pinjaman. Contohnya pinjem dari mertua. Jumlahnya 10 juta. Masukin nih. Kalau ada biaya administrasi masukin, kalau nggak ada kosongin. Oke, kalau udah, ini pilih rekeningnya. Kalau ditransfer pilih nama banknya. Oke, kalau udah tambahkan. Oke, selanjutnya ada tambahan modal. Contohnya kawan-kawan dapat warisan atau dapat pemberian dari orang lain, terus uangnya mau ditambahin ke bisnisnya, bisa dikategorikan sebagai tambahan modal. Pilih rekening yang menampung itu, contohnya ini cash, keterangannya tambahan modal. Atau contoh lainnya kawan-kawan jual motor nih buat nambahin dana di bisnisnya. Nah, ini juga dikategorikan sebagai tambahan modal. Contohnya jumlahnya 5 juta. Oke, kita masukin ke BCA aja, tambah. Nah, kalau udah, simpan. Nah, untuk menu inputan hanya sedikit, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sisanya untuk laporan, untuk persediaan sudah dihandle sama aplikasinya secara otomatis. Nah, kita lihat satu-satu. Ini pembelian. Di pembelian akan disajikan informasi produk apa, pembeliannya berapa. Nah, untuk tanggalnya bisa dirubah di sini. Contohnya kawan-kawan hanya ingin melihat data pembelian dari bulan Januari 2021 sampai Februari 2021. Nah, ini tinggal diketik di sini. Diketik di sini, gak usah di save atau gak usah di apa-apain. Ini otomatis akan balik lagi rumus ininya ketika sudah di close dan masuk lagi. Nah, ini tinggal dipilih tanggalnya, rentang tanggalnya, mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Selanjutnya kita ke laporan penjualan. Di laporan penjualan pun sama, tapi ini lebih detail. Di sini ada nama produk gula pasir, contohnya kuantiti terjualnya 1, nilai penjualannya 5.000, harga modalnya 3.000, dan keuntungannya berapa. Nah, di laporan penjualan ini kawan-kawan bisa melihat berapa keuntungan untuk setiap produknya. Jadi kalau ada beberapa produk yang emang gak terlalu nguntungin atau malah rugi, kawan-kawan bisa evaluasi di sini. Bisa langsung di take down atau dihapus, atau untuk produk-produk yang labanya besar bisa ditingkatkan. Nah, bisa dilihat informasinya dari sini. Ini pun sama, periode pelaporannya bisa diubah sesuai kebutuhan kawan-kawan, bisa hanya menampilkan 1 minggu. Contohnya dari tanggal 10 sampai tanggal 17 November 2021 itu bisa, tinggal diketikkan aja tanggalnya. Oke, selanjutnya ke persediaan. Di persediaan ini lengkap, dari saldo awal ada berapa, pembeliannya berapa, penjualan berapa, persediaan akhirnya berapa. Oke. Selanjutnya ada laporan kas. Nah, laporan kas ini dibagi berdasarkan kas masuk dan kas keluar. Pertama, ada laporan penerimaan kas dari penjualan. Ini ada nilai penjualannya berapa, diskon potongannya berapa, dan penjualannya bersih berapa. Contohnya ini melalui rekening cash. Ada nilai penjualan 13.000, diskon potongannya 1.000, jadi penjualan bersihnya berapa? 12.000. Cuman dari 12.000 ini pelanggan belum bayar semua, baru bayar 10.000, jadi ada piutang usaha.
Tapi utang usaha ini bukan patokan, yang jadi patokan saldo akhir piutang itu ada di neraca. Ntar abis ini dijelaskan. Selanjutnya ada pelaporan pengeluaran kas untuk pembelian produk. Nah, di sini juga sama seperti pembelian, ada nilai seperti penjualan. Ada nilai pembeliannya. Yang ini ada diskon atau potongannya, pembelian bersihnya berapa, kas yang kita keluarinnya berapa, dan utang usahanya berapa. Oke, selanjutnya ada laporan pengeluaran kas untuk pembayaran biaya operasional. Ini kayak gaji, perlengkapan, listrik, telepon. Ada di sini semua. Ini pun bisa dipilih berdasarkan tanggal, berdasarkan periode. Contohnya kawan-kawan hanya pengen melihat yang bulan April, tinggal ketik aja 1 April sampai tanggal 30 April. Jadi nilai-nilai yang ditampilkan di laporan ini untuk periode April saja. Oke. Nah, di sini ada jenis pengeluarannya apa aja, jumlahnya berapa, dibayar pakai rekening apa. Ini udah lengkap banget. Semoga bisa membantu kawan-kawan dalam memanage uangnya. Jadi diharapkan gak ada uang yang hilang gitu, lupa nyimpen di mana, lupa dipakai untuk apa. Nah, ini adalah total keseluruhannya dari 4 rekening ini. Ada total pengeluaran kasnya, ada totalnya juga secara keseluruhan, yaitu kalau contoh ini hanya 350.000. Ingat ya kawan-kawan, ini hanya contoh, datanya belum lengkap. Kalau udah lengkap seru banget, grafiknya juga dinamis. Nah, selanjutnya ada laporan transaksi kas lainnya. Di sini ada pengambilan pribadi. Nah, di menu ini, di laporan ini kawan-kawan tahu nih, selama ini udah ngambil uang berapa dari bisnisnya gitu. Diharapkan juga bisa membantu kawan-kawan dalam mengelola keuangannya agar gak habis sama kebutuhan pribadi. Oke. Nah, di sini juga ada pembayaran utang, jadi tahu uangnya yang dipakai bayar utang berapa, untuk beli aset berapa, untuk sewa berapa, dan seterusnya. Nah, di sini ada laporan mutasi rekening, perpindahan yang tadi. Jadi di sini dilaporkan dari rekening BCA yang keluar berapa, yang masuk berapa, dari BRI yang masuk berapa, yang keluar berapa. Nah, ini ditampilkan di sini. Jadi kalau ada yang ngebajak rekening kawan-kawan bisa ketahuan gitu. Selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah rangkuman dari kegiatan bisnis kawan-kawan. Di sini ada kas masuknya berapa, itu sumbernya dari mana aja, ada dari penjualan, dari penerimaan piutang, penerimaan pinjaman, tambahan modal, atau penerimaan kas lainnya. Ada total masuk kas, ada total kas masuknya berapa di sini, dan ada pengeluaran kas. Pengeluaran kasnya untuk apa aja nih? Jumlahnya berapa aja nih? Dibayar pakai rekening apa? Ini juga sudah tersedia di laporan ini. Selanjutnya ada saldo kas akhirnya berapa. Oke. Selanjutnya ini udah beres laporan kas, selanjutnya ke laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan periode ini berfungsi untuk menampilkan dari tanggal berapa hingga tanggal berapa kawan-kawan ingin menampilkan laporan itu. Contohnya ini dari tanggal 17 November 2011 sampai 17 November 2021. Oke, selanjutnya ini di sini ada nilai penjualan, harga pokoknya berapa, laba kotor, diskon, potongan. Nah, laba rugi sebelum biaya operasionalnya juga ada di sini. Di sini juga ada beban pengeluaran operasional berapa, dan ini ada untung atau rugi. Kalau ininya ada tanda kurung berarti rugi. Ini hanya contoh, bukan data asli. Kalau datanya udah lengkap, ini enak banget, ngebacanya enak, ngelihatnya juga enak. Selanjutnya ada perubahan modal. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat pertumbuhan bisnis kawan-kawan itu modalnya bertambah atau berkurang. Kalau dari kasus ini sih bertambah, dari 599 jadi 603. Nah, selanjutnya ada neraca. Di neraca ini kawan-kawan bisa melihat jumlah kekayaan bisnis kawan-kawan.
kasnya ada berapa, persediaan produknya ada berapa, asetnya berapa, sewanya berapa, piutangnya berapa. Nah, untuk piutang terupdate ada di sini. Oke, selanjutnya jadi untuk patokan punya piutang berapa, lihatnya di sini, jangan di transaksi, jangan di laporan penjualan atau di laporan pembelian, karena itu hanya catatan, hanya akumulasi. Dan untuk utang pun yang realnya adalah di sini di neraca. Jadi kawan-kawan kalau ingin mengetahui berapa jumlah utangnya, yaitu tinggal dilihat di neraca. Nah, oke, di neraca juga ada modal awalnya berapa, laba ditahannya berapa, tambahan modalnya berapa. Nah, kalau laba ditahannya itu minus, berarti antara keuntungan dan pengambilan pribadi lebih besar pengambilan pribadi. Atau kalau bisnisnya rugi, ini juga pasti ada tanda kurungnya. Jadi kawan-kawan bisa melihat bisnisnya untung atau rugi nih. Nah, ini salah satu indikatornya yaitu di sini. Nah, jadi total pendanaan dari utang 26 juta dan pendanaan dari modal sendiri yaitu sekitar 603 juta. Totalnya ada 630 juta. Nah, antara total aset dan total kewajiban ditambah modal harus sama. Nah, ini selisihnya 0. Kalau ini ada angkanya berarti ada kesalahan. Oke, kita lihat dashboardnya. Nah, oke kawan-kawan, sekian tutorial untuk bisnis kelontong. Untuk yang belum punya file trialnya bisa hubungi saya atau kunjungi link yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.